Dia juga menceritakan kepada saya di suatu malam ketika dia mau sholat isya, karena dia sholatnya tidak berjamaah. Nah, dia ini sholatnya kira-kira pukul setengah 11. Nah, ketika itu dia setelah beres sholat isya, ketika dia mau pulang, ternyata dia melihat bayangan sesosok anak kecil yang semua tubuhnya itu hitam. Dan wujudnya juga itu tembus pandang, seperti makhluk gaib yang lainnya juga. Seperti biasa dia melihat tembus pandang. Nah, dia melihat sesosok anak kecil ini larinya itu sangatlah kencang sekali, seperti kilat. Dia juga melihatnya sangatlah shock gitu. Kok ini anak kecil tubuhnya hitam gitu, dan larinya itu sangatlah cepat sekali. Kalau di Sunda sih dikatakan itu adalah budak hideung. Nah, cerita selanjutnya ini masih datang dari anak indigo ini, bahwa di suatu hari dia mendapatkan kabar dari keluarganya yang ada di Jampang, Sukabumi, bahwa keluarganya yang ada di sana itu ada yang meninggal dunia. Lantas, keluarga mereka, si anak indigo ini akan pergi ke sana dong. Dan saya beritahukan di sini bahwa si anak indigo ini domisilinya, rumahnya itu berada di Cianjur Citiis. Kemudian setelah tidak lama berunggu, keluarganya persiapan, mereka langsung berangkat. Mereka berangkat ke sana itu sebanyak 3 mobil. Dan mobil yang ditempati oleh si anak indigo ini ada orang tuanya, ayah ibunya, terus bibinya, dan supir dan dia sendiri. Kurang lebih berarti 5 orang. Nah, setelah tidak lama mereka sampailah di perkebunan karet. Nah, si anak indigo ini tidur katanya karena dia mungkin ngantuk. Nah, setelah mau sampai ke tempat tujuan, si anak indigo ini dibangunkan, entah oleh ibunya, bibinya, atau bapaknya dibangunkan. Nah, setelah dia dibangunkan, sadarlah dia. Nah, dari situ dia merasakan hawa yang tidak enak. Maksud hawa di sini bukan hawa cuaca, tetapi hawa yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Karena di Jampang, Sukabumi, orang-orang banyak mengatakan di sana banyak makhluk-makhluk tersebut. Nah, setelah itu lantas mereka sampai di tempat tujuan. Dia juga mengatakan dari Cianjur Citiis sampai ke Jampang Sukabumi itu kurang lebih 3 jam. Berarti kalau dari rumah jam 10 pagi, dia sampai ke Jampang Sukabumi itu kurang lebih ke tempat tujuan jam 1 siang. Kemudian setelah itu mereka langsung menyolatkan mayat tersebut, sholat gaib. Lalu setelah itu mereka pergi ke rumah untuk silaturahmi, ke rumah orang yang ditinggalkan untuk silaturahmi, takziah, dan menceritakan kebaikan-kebaikan almarhum. Lalu setelah itu mereka makan-makan, dan tidak terasa ternyata waktu pun sudah asar. Lantas mereka sholat asar terlebih dahulu. Nah, setelah sholat asar, kemudian mereka pamit kepada keluarga orang yang ditinggalkan. Mereka pamit karena mereka anak indigo ini, keluarga anak indigo ini mempunyai pesantren di sananya, di Cianjurnya. Jadi otomatis katanya santri-santrinya tidak ada yang membimbing. Nah, oleh sebab itu mereka bergegas untuk pulang. Nah, sebelum mereka pulang, keluarga dari orang yang ditinggalkan berkata seperti ini kepada keluarga si anak indigo ini. Kok sudah sore sih pulangnya? Kan bentar lagi maghrib. Nanti takutnya kemalaman di jalan, takutnya ada apa-apa. Kemudian dari pihak keluarga si anak indigo ini mengatakan mungkin orang tuanya, tidak apa-apalah karena kami mempunyai santri di sana, ntar tidak ada yang membimbing. Nah, oleh alasan tersebut, keluarga dari pihak orang yang ditinggalkan lantas mengatakan kembali, oh begitu ya, kalau begitu hati-hati di jalan. Kemudian mereka bergegas untuk pulang. Setelah maghrib mereka ternyata sudah sampai di perkebunan karet yang tadi mereka lewati. Nah, setelah itu si anak indigo ini bercerita kepada saya bahwa dia mendengar beberapa makhluk yang ada di sana, tetapi dia tidak
melirik sama sekali atau tidak peduli sama sekali pada makhluk-makhluk tersebut. Mungkin ada suara kunti, suara harimau, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak peduli terhadap makhluk-makhluk tersebut. Nah, kemudian dia terus berjalan. Setelah beberapa menit berjalan di perkebunan tersebut, ternyata mobil tersebut tiba-tiba berhenti. Berhentinya ini tidak masuk akal. Dia melihat bahwa orang tuanya, ibu dan bibinya dan supirnya semuanya bengong kecuali bapaknya dan dia sendiri. Yang membaca bacaan khusus. Nah, awalnya si anak indigo ini melihat pandangan matanya melihat di depan itu macet. Tetapi ternyata setelah dia teliti kembali, ternyata di depannya itu bukan macet, tetapi ada kabut tebal. Kemudian dia juga mengira bahwa di depan itu mobilnya ada yang menghalangi sesuatu, atau bemper mobilnya itu tidak sama sekali terlihat ke depan, pandangan ke depan, tetapi ada yang menghalangi. Kemudian dia melihat kepada bapaknya itu membaca bacaan yang sangat khusus sekali. Entah apa yang dibaca karena dia tidak menceritakan hal tersebut. Nah, lantas dia juga ikut dong membaca bacaan yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Nah, setelah dia sadar, ternyata yang menghalangi itu adalah sebuah siluman atau bisa dikatakan makhluk mitologi seperti burung hantu yang besar, tetapi mukanya adalah muka siluman. Dan sayap burung tersebut menutupi depan mobil dan juga pinggir kiri di sebelah tempat duduknya dia. Setelah beberapa menit, orang tuanya membaca bacaan yang khusus, burung itu pergi. Nah, setelah itu mobil lantas berjalan kembali lancar. Dan sebenarnya di jalan perkebunan karet tersebut tidak macet sama sekali, karena kacanya tertutup oleh sayap burung tersebut. Lantas mereka berpikiran itu adalah macet. Nah, setelah tidak lama kemudian makhluk tersebut pergi dari mereka. Mereka langsung bergegas untuk pulang. Nah, tahu-taunya setelah mereka sampai di rumah, si anak indigo ini menanyakan kepada setiap orang yang ada di mobil tersebut, terutama kepada bapaknya. Hanya juga lantas merespon langsung bahwa dia juga mengatakan hal tersebut, karena yang melihat kejadian tersebut hanya anak indigo dan bapaknya saja. Kemudian si anak indigo ini menanyakan kepada bibinya, kepada mamanya, dan kepada si supir tersebut. Ternyata mereka tidak sadar sama sekali. Dari tadi kejadian macet yang mereka kira macet, nah tiba-tiba mereka sadar sudah ada di rumah. Nah, kemudian mereka menceritakan hal ini kepada keluarganya yang ada di Jampang. Nah, kemudian setelah itu salah seorang keluarga yang ada di Jampang menceritakan karena di jalan tersebut dulunya adalah bekas pembunuhan. Nah, lantas mereka shock dong, karena ternyata jalan yang mereka lewati ternyata dulunya adalah bekas pembunuhan. Nah, setelah berpikir lama, bapaknya kenapa makhluk tersebut mencegat mereka dan mau mencelakakan mereka, ternyata bibinya si anak indigo ini lagi mengandung. Makhluk-makhluk seperti ini bila mana mencium aroma-aroma bumil, ibu-ibu hamil, biasanya ini baunya bau amis. Nah, oleh sebab itu, makhluk ini mengincar kandungan yang ada di dalam bibinya. Nah, mereka bersyukur karena mereka masih selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin syariatnya dari bacaan-bacaan yang bapaknya dan si anak indigo ini baca. Dan pada akhirnya, setelah dia masuk kelas 3 SMP atau bertepatan dengan 15 tahun, keindigoannya ini dicabut oleh orang tuanya, oleh bapaknya, karena dia mengatakan dia ingin menjadi anak-anak yang normal, anak-anak seperti biasanya, seperti kita, tidak tidak melihat hal-hal tersebut, karena dia mengatakan jujur itu adalah sebuah beban, itu adalah sebuah hal yang tidak rasional menurut dia. Jadi dia mencabut keindigoannya dan dia ingin menjadi
anak-anak normal halayak kita. Nah sahabat, itulah dia cerita dari kesaksian anak indigo yang keindigoannya dicabut. Namun dia pernah melihat hal-hal yang mistis, hal-hal yang tidak kita duga pernah dia lihat. Nah bagi kalian yang mempunyai cerita mistis kisah nyata, kalian bisa langsung cerita di Instagram saya yaitu den_lutfi. Oleh sebab itu saya Aceng Lutfi pamit undur diri. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.